Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Ya sobat investor, ya mungkin Anda yang menonton video ini ada yang masuk di saham yang kemarin saya juga ketawa ya. Dari IHSG mereka ganti jadi IHSP. Seperti yang Anda lihat di layar ini, ada 5 saham yang dikendalikan oleh Bapak Prayogo Pangestu. Untuk perdagangan terakhir koreksinya sangat dalam. Bisa Anda lihat brand ini ARB ya sudah mencapai 20%. Kemudian BRPT juga koreksi tidak tanggung-tanggung 10,88%, cuan 18,08%, PTRO juga koreksi 10,38% dan TPIA juga koreksi 10,56%. Jadi cuan dan brand yang memang koreksinya cukup dalam. Ya memang ya info terakhir kan pemicunya salah satu adalah ketika brand keluar dari indeks FTSE akibat free float. Ya di sini ada datanya. Kalau Anda pengguna Stockbit tentu Anda bisa membaca lebih detail lagi di sini. Ya namun tentu untuk kesempatan ini saya cuma ingin membahas sedikit ya, melihat valuasi dari IHSP ini seperti apa. Kita mulai dari brand. Kalau Anda lihat di sini ya secara valuasi sederhananya bisa Anda lihat untuk PE ratio TTM-nya saja sudah di 677. Ini memang sudah valuasi yang ya di luar nalar lah, tapi kenyataannya memang seperti ini. Untuk price to book value-nya saja ada di 148 ya, sedangkan EV to EBITDA-nya di 119. Nah sederhananya kan ya biasanya kalau untuk PE ratio ya kebanyakan kita ya di 15-20 lah masih kita bisa terima untuk saham-saham seperti ini. Mungkin PBV ya di bawah 2 atau 3 lah ke bawah masih bisa. Tapi bisa Anda lihat untuk PE saja sudah 621, PBV sudah 148 dan EV to EBITDA-nya mungkin bagus kan di bawah 10. Tapi kenyataannya di sini ada sudah di 119. Jadi tentu dengan demikian ya memang ini sudah secara valuasi ini sudah sangat-sangat premium untuk brand yang secara ya kinerjanya juga sebenarnya kan tidak terlalu bagus-bagus amat. Kalau kita melihat secara annualize memang naik, tapi naiknya juga tidak banyak-banyak amat ya. Nah coba kita lihat lagi untuk yang lain, kita masuk di BRPT ya. Kita lihat untuk valuasi BRPT ya, PE ratio-nya secara TTM ada di 194. Wow, memang masih cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di annualize dia sudah di 88 karena dipengaruhi oleh ini ya. Kemarin Q2 dia lumayan untuk laba bersihnya. Dari Q1 hanya 141, Q2-nya dia bisa mencapai 425. Artinya ini kan naik berapa ya? Kisaran 200% ya, kisaran 200% lebih naiknya untuk laba bersih dari BRPT. Dan mungkin memang secara valuasi price to book value-nya 3,54 dan EV to EBITDA-nya 23,49, mungkin BRPT ini yang masih termasuk salah satu saham dari IHSP yang tergolong masih ya, sekalipun juga sudah termasuk mahal tapi masih banyak dilirik juga lah dan masih bisa dipertimbangkan seperti itu. Nah kalau kita lihat untuk yang lainnya, cuan PE ratio-nya di 84 dan PBV-nya 31, sedangkan EV to EBITDA-nya di 59 ya. Untuk cuan ini sendiri juga ya tergolong sudah sangat premium, bisa Anda lihat ya. Bahkan untuk secara kinerjanya untuk net income dari Q1 ke Q2 ini turunnya sangat-sangat dalam, dari 479 miliar tinggal 6 miliar. Itu juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, quarter year on year-nya dari 74 miliar jadi 6 miliar. Jadi ya sangat-sangat kurang memuaskan ya. Dan kita lihat untuk Petrosi, kita lihat di sini untuk PE ratio-nya juga sudah di 200 lebih,
sedangkan price to book value-nya yang masih agak rendah ya, 2,98, dan EV to EBITDA juga memang masih sedikit di bawah ya, 8,47. Nah memang demikian ya, kurang lebih sama lah secara untuk Petro ini dan PTRO ini dan BRPT secara valuasi masih kurang lebih sama. Dan kemudian terakhir kita lihat untuk TPIA ya. TPIA untuk PI ratio-nya bahkan minus ya, minus 540 untuk TTM, PBV-nya sudah 15,97 dan EV to EBITDA-nya 824. Nah ini juga memang sangat-sangat premium untuk valuasinya. Bahkan bisa Anda lihat untuk net income-nya minus sudah 5 kuartal berjalan ya, dia minus dari kuartal 2 2023 sampai dengan kuartal 2 2024 masih minus untuk TPIA. Tapi ya bisa Anda lihat sendiri untuk perjalanan harga sahamnya malah di sepanjang tahun ini justru naiknya 194%. Ini setelah dia koreksi. Kemarin yang sampai di 10.000 ini kan naiknya 284%. Nah, memang ini yang membuat akhirnya banyak orang yang mulai menganggap fundamental di IHSG itu sudah mati ya, karena ya dipengaruhi oleh IHSP ini, di mana pergerakan harga sahamnya itu tidak seimbang dengan kinerjanya atau fundamentalnya. Maka jika kembali kita melihat seperti ini ya, tentu bagi yang sudah masuk di dalamnya harus tahulah dengan segala resiko yang ada ya. Kita tahu mungkin di sini dengan saham-saham seperti ini memang agak menarik juga, hanya karena brand yang dikeluarkan dari indeks FTSE, tapi ya dampaknya juga sampai ke BRPT, Cuan, Petro, dan TPIA. Dan ya bisa Anda lihat ya, kurang lebih mirip-mirip lah koreksinya ini. Memang untuk brand aja di perdagangan terakhir kemarin setelah ARB itu, bahkan untuk jual pun ketika ARB memang untuk keluar saja tidak bisa ya. Mungkin untuk saham-saham yang lain ya masih sempat saja mereka yang masuk tapi bisa keluar, tapi ya untuk brand memang tidak bisa lagi ya, sehingga dia langsung ARB di kurang lebih 20%. Dan ya berharaplah untuk perdagangan selanjutnya tidak seperti ini lagi, sehingga yang lain mungkin bisa mempertimbangkan apakah masih bisa tahan atau jual ya. Tapi memang kembali lagi ya, melihat valuasinya sudah sangat-sangat premium, dan bagi yang memang masuk di saham-saham seperti ini ya tentu Anda harus sudah paham lah kalau saat-saat tertentu harganya dibanting seperti ini, karena kan kenaikan harga sahamnya tidak sejalan dengan kinerja. Maka ya di hari-hari tertentu bisa terjadi peningkatan yang sangat signifikan, tetapi di hari-hari tertentu juga penurunannya bisa sangat signifikan, bahkan tidak terduga sama sekali ya untuk brand, karena ya secara valuasinya memang sudah sangat-sangat premium. Begitu juga tadi dengan TPIA ya, tetapi tentunya ya banyaklah yang memang masih suka untuk ada di saham-saham seperti ini. Ya intinya di sini kita jadikan pelajaran lah, masuk di saham-saham seperti ini harus sadar bahwa yang Anda beli adalah saham-saham yang secara valuasi sudah cukup mahal. Mungkin untuk BRPT dan Petro masih agak mendingan ya, tapi untuk brand, Cuan, dan TPIA ini secara valuasi memang sudah sangat-sangat premium. Ya segala resiko yang ada tentu Anda siap untuk menanggungnya. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.